Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa sallallahu amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama marilah kita mensyukuri itu kita kasih Allah SWT, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa. Salawat dan salam terlebih pula kita hadiahkan kepada kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil observasi kami terkait mata kuliah praktik kebiasaan, yang mana yang kami observasi adalah usaha jual ikan atau nelayan, bagaimana dampaknya pada saat COVID-19 ini. Jadi kami observasi ini berbeda tempat dengan 3 nelayan masuk, mana materi pertama atau yang pertama yang saya sampaikan sendiri yaitu di lokasi dermaga atau tempat pelabuhan jasa Temblanus Kecamatan Sungai Kabupaten Siak. Baik, untuk yang pertama saya sampaikan sendiri, yakni saya kemarin itu mengobservasinya di desa sendiri, yakni Temblanus Kabupaten Siak, yang mana saya kemarin observasinya langsung ke nelayannya di dermaganya. Pertama itu saya menanyakan kepada nelayan tersebut bagaimana pendapatannya dari 3 tahun ke belakang, baik itu dari segi harinya, minggunya, dan bulannya. Beliau menjawab, namanya Pak Pawit, dia menjawab untuk pendapatannya itu tergantung pada cuaca. Nah, apabila cuacanya bagus, tentu pendapatannya juga bagus. Nah, cuaca yang bagus ini maksudnya itu dalam keadaan tanpa ada gelombang besar, angin, dan airnya pun bagus, memang ideal untuk menjaring. Nah, apabila cuacanya tidak bagus, tentu pendapatan juga tidak bagus, bahkan bisa jadi nelayan ini tidak menjaring langsung kalau cuacanya tidak bagus. Jadi seperti itu kata Pak Kawit atau selaku dari nelayan saya sebenarnya. Baik, yang kedua itu berkaitan dengan siapa dan para masyarakat dari segi untuk daya belinya sendiri sangat turun sekali nelayan tersebut, karena di masa pandemi ini pemerintah melakukan PSBB sehingga batas pendapatan turun sehingga mempengaruhi daya beli selanjutnya. Tingkat pendidikan masyarakat yang di nelayan ini itu dari semua kalangan, tidak ada uang yang dibeli kita bilang, tapi rata-rata yang membeli ikan nelayan tersebut kebanyakan itu ibu rumah tangga, karena ikan ini berkaitan dengan pangan keluarga. Nah, yang ketiga itu bagaimana dampak COVID-19 pada usaha nelayan tersebut atau jual ikan tersebut. Menurut beliau, dampak pada usaha beliau sangat melukai, bagaimana selanjutnya itu pendapatan masyarakat pun menurun, sehingga daya belinya pun ke nelayan ini juga menurun. Intinya pada masa pandemi ini pendapatan di nelayan tersebut sangat menurun sekali, berbeda halnya dengan sebelum pandemi ini. Nah, yang terakhir itu bagaimana harapan, saran, dan cara beliau mengantisipasi pada masa COVID-19 ini. Harapan beliau untuk masa COVID ini, beliau berharap usahanya semakin baik, dan untuk mengantisipasi
motivasi atau saran beliau kepada kita semua atau masyarakat, tetaplah menjaga protokol kesehatan karena di masa pandemi ini untuk protokol kesehatan itu sangat penting untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenti Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara yang saya lakukan di pasar Rokan 4 Koto kepada pedagang ikan yang berada di pasar tersebut. Nah, bagaimana pendapatan selama 3 tahun terakhir hingga sekarang? Menurut Bu Ida selaku pedagang ikan yang Wenti wawancarai, bahwasanya dalam pendapatannya tersebut baik dari tahun 2018 hingga 2021, baik dari segi per hari, per minggu, dan per bulan, dia menjawab untuk mendapatkan tersebut itu tergantung rezeki dan pada seberapa banyak ikan yang laku. Apabila banyak pembeli perharinya, Bu Ida mendapatkan 333.300, per bulannya 10 juta. Kalau dihitung per tahunnya pendapatan Bu Ida mencapai 120 juta. Bagaimana sifat karakteristik dari daya beli, tingkat pendidikan pelanggan jualan ikan itu akan dari jenjang apa saja atau kalangan mana saja. Menurut Bu Ida, untuk daya beli masyarakat sangat baik-baik saja karena dengan masa COVID ini pemerintah melakukan PSBB, misalnya jadi kegiatan masyarakat di bidang ekonomi ini menurun sehingga daya beli pun menurun, tetapi tidak dengan Ibu Ida tersebut. Kenapa? Karena Bu Ida berjualan bukan berpatok ke pasar saja, tetapi Bu Ida berjualan keliling juga, sebab menurut Bu Ida kampung-kampung kecil tidak adanya namanya PSBB. Selanjutnya tingkat pendidikan. Menurut Bu Ida tingkat pendidikan dari semua kalangan, bila ada uang untuk membeli ya dibeli, tetapi kebanyakan yang membeli itu ikan Bu Ida itu yaitu ibu-ibu rumah tangga. Bagaimana dampak COVID-19 di usaha jual ikan? Nah, menurut wawancara yang saya lakukan, walaupun sekarang pandemi COVID, pendapatan Bu Ida baik-baik saja. Kenapa? Karena sistem penjualan Bu Ida berbeda dari sebelumnya. Nah, adanya COVID. Seperti sekarang ini, Ibu Ida menjual ikan kepada masyarakat bisa membayar separuh, tetapi harga naik sedikit dari harga normal. Dan ada juga yang membeli dengan harga biasanya. Tentunya masyarakat ini tidak keberatan dengan sistem penjualan yang dilakukan Ibu Ida tersebut. Saran dan harapan serta bagaimana cara mereka mengantisipasi kondisi di saat sekarang ini. Jadi harapan Bu Ida tersebut adalah mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi usahanya. Dan untuk mengantisipasinya, Bu Ida menyarankan patuhilah protokol kesehatan agar kita bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Kita ketahui dampak COVID ini banyak sekali, baik itu dari sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Sekian dari saya, Wenti Suryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Purwaningsih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara saya bersama narasumber saya yaitu Bapak Rasidi. Berdasarkan pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapatan selama 3 tahun terakhir hingga sekarang dari 2018 sampai 2021. Menurut Bapak Rasidi, selaku pembudidaya ikan yang saya wawancarai, bahwasanya dalam pendapatannya tersebut baik dari tahun 2018 sampai 2021, beliau menjawab bahwa pendapatannya itu tidak bisa dilihat dari per hari karena sistemnya adalah sistem panen. Jadi harus menunggu ikan tersebut memang sudah siap dipanen, dan jumlah pendapatannya yang diperoleh beliau tidak menyebutkan spesifiknya, hanya menyebutkan sekitar 20 juta sampai 30 juta untuk panen satu kolam ikan. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sifat karakter masyarakat? Berdasarkan daya beli, untuk 2 tahun terakhir ini dikarenakan pandemi COVID-19, permintaan sedikit mengalami penurunan. Itu sudah pasti karena yang biasanya sebelum COVID-19
penjualan bisa sampai ke luar provinsi seperti ke Kepulauan Riau, sedangkan untuk sekarang pengiriman hanya sampai di sekitaran Riau saja. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sifat karakter masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan pelanggan? Di sini Bapak Rasidi tidak mematokkan untuk yang membeli ikannya harus partai besar, namun beliau juga melayani untuk warga sekitar dan juga penjualan sayur yang ingin membeli ikan tersebut. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana dampak COVID-19 terhadap usaha? Menurut Bapak Rasidi, jelas pasti berdampak, terlebih yang biasanya penjualan ikan ini bisa sampai ke luar provinsi seperti ke Kepulauan Riau yang sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan sekarang hanya bisa di lingkungan Riau saja, tidak bisa sampai ke luar provinsi lainnya. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir tentang saran, harapan, serta bagaimana mereka mengantisipasi kondisi saat pandemi sekarang ini. Saran dari Bapak, untuk para penggiat budidaya ikan, baik itu ikan lele, gurame, patin, maupun nila, tidak perlu khawatir barang itu tidak laku, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan protein dan itu pasti, dan daya beli masyarakat itu selalu ada walaupun ada pasang surutnya. Dan untuk mengantisipasi agar tidak mengalami kerugian, Bapak menerapkan jangka waktu untuk menyebarkan benih di setiap kolamnya. Baiklah, sekian penjelasan dari wawancara saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan terkait observasi nelayan atau jual ikan di tempat masing-masing. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.